Hi Smandels Pals. This is Osis Smandel and you are listening to Smandels Pals. Gimana nih kabarnya Smandels Pals? Semoga semangat terus ya menjalani hari-harinya. Nah, karena kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting gitu, yang super seru dan pastinya ditunggu-tunggu banget nih sama Smandels Pals. Kira-kira apa ya yang kita akan bahas nih, Nita? Nah, kali ini teman-teman Smandels Pals kita akan ngebahas terkait DBL. Siapa sih yang nggak tahu DBL itu? Mulai dari ajang paling seru yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Apalagi tampilannya para starboy nih, cowok-cowok basket. Dan juga sampai penampilan dance yang super heboh. Semuanya ada di sini. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas update terbaru dan fun fact menarik. Mulai dari latihan-latihannya dance dan juga basket yang pasti banyak banget tantangannya. Hingga sampai dia bisa berhasil turun ke lapangan, guys. Betul sekali. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Smandels Pals, langsung aja kita ngebahas. Hai Smandels Pals. Saya Zaza, saya Nara. Kami perwakilan dari tim dancer SMA Negeri 18 Makassar. Saya Komang. Saya Adit. Kami berdua perwakilan dari basket SMA Negeri 18 Makassar. Nah, saya kan nggak tahu banyak nih soal DBL, jadi penasaran banget Kak ini. Kira-kira kalau di dance sama basket ada nggak posisi-posisi tertentunya masing-masing peserta atau pemain gitu? Jadi bisa dance. jelasin dari dance. Baik, kita kalau di tim dancer itu tidak punya peran masing-masing, tapi kita lakukan sama-sama semua. Jadi kayak spotlight semuanya gitu. Kerja sama ya semuanya. Kerja sama semua. Jadi adil gitu pembagiannya. Iya. Oke, kalau di tim basket gimana? Kalau tim basket sih, saya posisinya small forward. Kalau pas saya di basket itu pas DBL kapten dan posisi saya pas main itu point guard. Mungkin Komang bisa jelasin posisinya itu kayak gimana? Iya, kayak gimana tuh? Soalnya pasti teman-teman Smandels Pals yang bukan basket juga asing sama yang tadi. Apalagi saya ya. Jadi kalau posisi saya tuh posisi 3 nih dari Posisi 3 dari 5 orang di lapangan. posisi 3 itu kalau saya sih pas main kayak lebih ke arah kebanyakan passing sama daripada Passing ya, Ya. oke. Kalau Adit gimana? Karena kemarin itu aku nonton basket dan lumayan sering ya Adit ini untuk cetak poin. Masya Allah. Sering banget nih. Kapten. Posisi silakan. saya pas main di DBL itu alhamdulillah diberikan amanat jadi kapten. Dan ya game pertama itu alhamdulillah memberikan performa yang terbaik, tidak mengecewakan pelatih dan orang-orang yang datang menonton. Posisinya itu point guard sebagai mengatur tim, bawa bola, bisa jadi mesin poin dan lain sebagainya. Gitu. Oke deh, keren. Nah, boleh nggak kalian semua ceritain gitu awal mulanya mungkin atau rintangan-rintangan yang dialami pas DBL atau fun fact-nya gitulah. Keseruannya atau mungkin ada part-part sedihnya Iya, gitu. part-part sedihnya ya Kak. Sambil makan aja, sambil makan. Iya, yang Aja ya. Part yang paling membagongkan lebih ke cari dana buat anak dancernya. Karena kayaknya tuh propertinya susah-susah juga dibuat. Ya, saya penasaran sama propertinya. Kira-kira itu disewa atau dibuat sendiri gitu? dibuat sendiri. Buat sendiri. Gila. Tapi kalau bajunya, Bajunya juga dibuat sendiri. oh jadi nggak dijahit sendiri gitu? Ya, Ya, dijahit sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kalian buat propertinya itu dari mana sih? Bahan baku utamanya gitu. Lebih ke balok-balok. Oh,
ada yang Mana ada kayak yang ada kayu yang di perut juga. Ya. tapi lebih banyak dibeli. Nah, kira-kira pencarian dananya itu kayak gimana sih? Kita sempat lakukan bazar pertama. Pertama itu di bazar pertama basket yang dibikin itu di kafe Adipa Cafe dari tanggal Dan yang 5 kedua Juli. itu digabungkan jadi sama dancernya. Iya. Bazar keduanya. Kira-kira di dananya itu menurut kalian udah kurang atau udah cukup atau kelebihan? Kurang Yang banget. setahu dari dance kurang. Ya, Tapi kalau basket ini nggak terlalu banyak mengungut dana ya? Justru basket yang lebih mencari dana daripada dancer. Iya kan, kita nggak bisa main kalau dancer nggak tampil juga. Iya. Jadi kita punya tanggung jawab kasih main dancer, kita juga bisa main. Jadi dalam DBL itu dancernya kayak penyemangat gitu. Sebagai Apa ya? tampilan. jadi kayak poin utamanya kalau basket mau main. Basket tidak bisa main kalau tidak ada dancer. Oh itu poin plusnya ya? Iya. Dan dancer juga situ main, kayak bertanding juga ada juga bagian tandingnya. Iya, saya juga lihat sih kemarin. Keren sih. Tapi di dance juga bisa tampil tanpa basket. Tapi kalau dia tidak bisa. Oh, enggak kayak Iya. Iya, betul. Gitu Jadi ya. dan biasanya basket kayak lebih butuh dancer pada dancer butuh basket gitu. Gimana nih perjalanannya selama mengikuti DBL? Apakah lumayan seru, capek, atau banyak sedihnya? Wah. Gitu ya? Lebih kita saya mau menurut saya. Lagi capek sih karena selama sebulan itu kita latihan full setiap hari dan Sampai tengah malam ya? iya sampai tengah malam. Tapi saya penasaran, maksudnya waktunya itu kayak hamil 1 bulan atau hamil berapa bulan? Hamil Latihannya? 1 bulan lebih. Hamil Itu 2 bulan sebelum DBL kita sudah mulai dana karena kita pikir dananya tidak sedikit buat DBL. Tapi latihannya itu dari hamil 1 bulan. kayak ada nggak sih tantangannya gitu selain cari dana? Iya. Untuk kayak ada partnya sedih sekali, tidak mau kak lanjut. Mental sih karena Aku sempat iya, down-nya. sempat karena yang keluar. iya, Masa? sempat hancur. Makanya per orang juga banyak keluar dana. Iya, keluar dana. Iya sih pastinya. Tadi tanya. Apa nih? Ya. Tapi alhamdulillahnya bisa lancar ya waktu Iya. hari H. Kalian tuh kalian. Kalau dari basket gimana? Ya makan dulu. Makan. Kalau dari basket susahnya itu lebih ke latihan. Kita sebelum DBL dikasih target. Yang mau ikut DBL harus 16 kali pertemuan berturut-turut tanpa ada boleh Izin latihan izin atau apa. Diizinkan kecuali sakit saja. Itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kita target latihan itu hari Sabtu Minggu full dari jam 4. Kadang kalau hari libur weekend Sabtu Minggu itu kadang biasa pagi sama sore, kalau Minggu pagi saja. Dan kadangnya kalau Minggu dapat malam. Jadi seminggu itu bisa berapa kali latihan? Kalau selama DBL Amin 1 bulan DBL kita hantam latihan 1 minggu full. Setiap pulang sekolah ya berarti? Iya. Kayaknya beres sampai jam berapa? Dari jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sore. Apalagi kayaknya kalau misalnya pulang dari latihan basket katanya ada yang nge-gym. Ya, nge-gym. Wah, cuy, nge-gym. Nge-gym itu untuk tambah untuk kekuatan. Kayak tambah anu nggak sih di tangan Otot, ya, ya. supaya Biar semua yang disimpan bisa keluar nanti di DBL. kayak sih. Nah, saya penasaran, kenapa sih kalian kayak tertarik gitu untuk ikut DBL ini? Padahal kayak kalau dipikir-pikir ya perjuangannya capek tuh gitu ya. iya selalu perjuangan. Melelahkan. Banyak juga apalagi sempat mentalnya down. Kalau yang cat DBL itu
plot twist paling enak itu ya capek-capeknya sama-samanya cari sama-sama Kebersamaan iya Iya. Walaupun capek tapi agak nggak jelas. ada lah yang dapat setelah selesai DBL Momennya ya sama ya teman-teman. pengalaman tidak saling tanggung kalau ketemu bilang sudah bagus saling DBL Setidaknya sih sudah coba DBL. Iya. Iya. lebih ke Menambah pengalaman. sejarah sih setelah 6 tahun 18 di DBL tahun Oh, ini 6 tahun Banyak. terakhir ikut 2019 Kira-kira tahun depan mau ikut lagi nggak? untuk tahun depan insya Allah Oke. tidak jadi tapi usahakan Diusahakan ya. Oke. Diusahakan supaya tampil lagi yang terbaik. Gitu. Ya. Nah, ini pertama kalinya gitu Iya. jadi setelah 6 tahun. 8 tahun Jadi saya baru tahu sih kalau 18 nggak turun di DBL selama 6 tahun. iya sama nonton karena lebih ke nggak ada yang bukan dari yang mau cuma ke apa nih malas lah Iya, malas iya kan, kayak capek. malas ribet malas latihan atau Iya, iya, betul. kayak namun capek begitu Nah, kan setelah udah diceritain nih perjuangannya sebelum DBL. Sekarang kita bahas setelah DBL nah atau pas tampilnya gitu. Kayak ada nggak sih? Ini kan pertama kali nih ya. iya Terus kalau misalnya kalian pas masuk ruangan apa sih namanya lomba gitu kan, gimana perasaan pertama kalinya nih? Mungkin dari Nervous dulu. dan marah dan dengan marah. Tapi lawannya itu baik-baik. Oh iya. Ya, Oh jadi kan Saling- kenalan gitu ya ya. saling kenalan terus saling menyemangati. Terus pas masuk dia, ya rasanya Pas tampil itu gimana rasanya? hari pertama nggak kerasa sekali dia capeknya sama nervousnya, tapi adalah sedikit nervous. Cuman kayaknya di situ dari basketnya juga yang bikin semangat karena pas apa namanya yang paling pertama yang main pertama starting Iya. tipoknya ya di situ juga poinnya 18 tinggi terus Oh. kita juga Jadi iya semangat. lebih semangat tampilnya karena unggul di awal Iya, unggul di awal ya karena nggak takut kalau wah ini bakalan gugur kayaknya enggak karena poinnya agak tinggi ya di situ. Iya. Oh, Kalau jadi belajar. sistem penilaian poinnya itu Memberi semangat. Iya, memberi Iya. semangat. semakin banyak poin semakin semangat orang untuk ya wah bisa lulus ini bisa lolos Paham. Kalau dari tim basket gimana waktu tampil di lapangan itu? saya pertama kali masuk di lapangan ya wah mimpi dari SMP kita bisa sampai di Mimpi dari SMP. Ya, Jadi dari ikut SMP. basketnya SMP juga. dari SMP dan wah bisa masuk di DBL bisa main di DBL yang dulunya cuma nonton sekarang dinonton Iya tahu. Asik. Itulah. Dari tadi sempat juga dapat kayak di DBL sebagai motor serangan tim sampai bisa mencetak 12 poin. Mau serangan tim tuh gimana? Kayak Cetak poin. ya komandanan gitu. kayak pemain tercepatnya di salah satu di 18. Oh iya, kan kemarin itu basket sempat dapat penghargaan apa tuh? Bisa mungkin ceritain. Itu penghargaannya Sampai semangat gimana? saya juga kaget buka HP tiba-tiba dikasih pesan dari DBL. Nah, selamat kepada semua di Kaumlan mendapatkan best sportsmanship, best management. Wah, ternyata bisa dapat sportsmanship tidak segampang yang dikira. Banyak yang dilewati ternyata. Kayak apa aja tuh best support apa nih? Sportsmanship Iya Superman. yang saya tahu pribadi sportsmanship itu kayak lebih ke bermain sportif, Oh. saling respect di lapangan begitu. Paham. Nah, keren banget ya cerita-cerita yang tadi kalian sudah ceritakan kepada kita. Kira-kira ada nggak sih momen paling yang nggak bakal kalian lupain kalau misalnya hari-hari, bulan-bulan ini sudah terlewat? Pasti kalian kayak
terkenang dengan kita pernah ikut DBL nih, aku pas jadi dancer pernah ngerasain ini nih. Mungkin bisa nih dari dancer dulu. Latihannya soalnya setiap hari sama-sama, terus tiba-tiba nggak sama-sama, jadi kayak Jadi kayak iya kayak ada rasa iya, banget gitu. Karena 1 bulan latihan. Iya. Karena nggak ketawa pas latihan, ketawa terus. Pelatihnya juga nggak pernah tegang, jadi kita enjoy. Nah, terus gimana nih waktunya kalian di hotel, apalagi pas mau Ya prepare gitu. make upnya itu lo jam berapa bangunnya? Tampilnya sih malam sih, jadi prepare-nya itu dari jam 12 siang. Nah, kan make upnya kalian itu cukup heboh ya, apalagi mulai dari hairdo-nya yang banyak sekali bling-blingnya. Itu kalian nggak kesusahan buat ngapusnya? Susah banget. Oke, coba boleh ceritain Bu. Sampai Iya. kita ke kamar mandi disiram pakai lem itu ya? Dikasih pertama itu rambutnya dikasih kayak lem sedikit, terus ditumpahkan dulu lagi kan sampai penuh sampai pukul. Iya. Nggak berarti kok awalnya Iya. lama-kelamaan. Kalau dari bajunya itu sendiri gimana? Nyaman nggak kalian? Kalau nyaman sih nyaman aja ya. Tapi tergantung karena kita aku ada yang lepas biasa, cuman alhamdulillahnya dari Kalau dari segi basketnya nih, waktu membantu dance untuk mengurus properti, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang nggak kalian lupain? Berpikir dulu. Kalau dipikir, baik konfliknya banyak sekali. Oke, boleh diceritain ke teman-teman di rumah. Dari awalnya itu suruh bikin bedrock, kan kita awalnya nggak tahu ukurannya, yang dia minta ukuran berapa, kita pedean itu ukuran segini, terus sampai itu hari mau bikin kayak panggung lagi, ya panggung kotak, ya yang kayak persegi, ternyata yang dia minta bentuk segitiga, ternyata yang mungkin segitiga, dan kita kayak awalnya kayak loh, awalnya kotak terus dia minta segitiga, gimana caranya? Kan bingung. Tapi kalian sudah bikin belum di situ? Belum, untungnya belum. Oke. Bikin bedrock tari, bikin bedrock kawan. Panjang sekali kali bikin bedrock. Yang datang banyak, yang jadi cuma tahu antara seperempat jadi atau tidak jadi. Pokoknya kayak apa ya? Datang ke sana lebih banyak cerita daripada bekerja. Ya, itu. Ya. pas tampil bedrocknya Ya, pas panggil juga bedrocknya patah. Bukan patah dua kakinya. Kakinya karena 2 hari pelatihnya minta bedrock melayang. Kayak tapi kakinya pendek begini buat bedrocknya tinggi 2 meter ke atas. Jadi kan beratnya di atas lebih kanan daripada yang di bawah. Bordanya roda kecil. Terus dari patah. Terus saya sempat lawan bicara pas sudah tampil, gimana ini kak patah, manis gitu lah, jangan nih. Dan saya mengatakan, kak bisa untuk kali ini ikuti kemauanku, kasih langsung saya kasih ke bawah biar tidak langsung kayak benar-benar lagi biar lagi dikasih gini tuh bedrock tidak patah bilang. Jadi tadi aku coba ternyata lebih bagus yang di bawah daripada minta yang melayang. Kan ya kapten, keren kapten. Memberikan solusi gitu. Iya. Nah, saya dengar ternyata Komang ini adalah bendahara dari basket. Ya. Nah, gimana nih waktu Ngurus mungkin proposalnya, perizinannya, administrasinya itu? Susah sih kak, karena apa sih yang kerja itu jadi cuma saya, jadi saya bolak-balik terus ke TU, terus Tidak tanda tangan. uangku. karena kan bendahara gitu. Ya. Nih, Benar. baru kak naik kelas 11 disibuk begini mak, dan kaget kan. Tapi sebelumnya memang belum pernah. Dari awalnya dari kelas 10. Kelas 10 itu event pertama di bukan kak. Semangat. Iya semuanya. Iya, eventnya Semangat Cup tahun lalu. Dan Cup itu mengurus, kita belum pengurus inti tapi sudah
kayak diburu-buru tuh bisa jadi pengurus inti. Iya, Padahal iya. masih belum dalam pengurusan, masih sobat masih belum. Paham. Terus dari pas itu aku lihat kau bisa jadi pengurus. Belum ada pelantikan sampai bisa masuk di pengurus inti. Tapi sekarang jalannya banyak ikan dilewati proposal atau apa dilewati. Tuh kayak proposal surat perizinan lebih ke komang sih. Kalau boleh mungkin ceritain nih ke teman-teman Smandals. Belum sih itu kak kayak apa ngurus itu tuh susah sekali kurasa karena sudah masuk ke TU tuh bicara sama Bu Iya, karena itu susah sekali belum minta tanda tangan Iya. belum lagi ke Sampai datang ke rumahnya kayak mesti Iya. lepas. sampai pernah ke rumahnya Kepsek Didatangi ke pasir pulang. Dengan kalau rumahnya diampun kita dari 18. Hujan hujan. Jauhnya. Tapi berhasil jadi apa kan? Ya berhasil. Alhamdulillah selesai gitu. Tidak, Pak. masih. Ya, tapi ya apa? Sampai sekarang ini sekarang ngair. belum saya juga ini Sudah. Apa ya? Oh iya tadi saya dengar masalah administrasi katanya nih, termasuk Iya. usaha juga gitu. Karena juga oh ya. Pusing. Yang Ada pertama nggak itu yang berkas yang nggak lengkap gitu? banyak. Awalnya itu banyak. Apalagi 18 itu bisa di basket 18 itu bisa dicap. Bukan 18 pun tidak ada. Iya lagi. Gitu. Kenapa bisa administrasinya gitu terganggu atau bermasalah? Tepat gitu daftarnya. Udah bisa dari dance dulu karena kan dance sama basket itu beda pendaftaran sama beda pembayaran gitu. Bukan kendala sih, lebih ke kayak kurang lengkap berkas-berkasnya. Oh jadi itu ditunggu. Itu yang tunggu pada kayak ada satu belum ada satu belum ambil, ada satu belum dicetak. Apalagi itu tambah Pokoknya rapor itu hari. rapor. Oh ya harus ada rapor. Iya. Ada. Baru biasanya ada yang belum bisa ambil rapornya dan Oh iya sih. Kalau dari basketnya. Dan basket itu hari lebih Aman. Atau tidak aman? yang enggak apa gitu itu hari tentang masalah surat yang tadi ya surat perintah dari DBL bahwa memang 18 bisa ikut DBL. Itu pada itu saya dapat karena berapa nomor yang bisa set itu DBL ternyata masih belum ada 10 orang dikali. Aman mau bilang. Apa nih pertanyaan selanjutnya? Sisi terakhir. Kesan dari kesan kan? Kesan dan kesan. Aku Smandals Pulse karena udah banyak nih yang diceritain dari 4 bintang kita nih yang keren-keren. Mungkin udah pada akhirnya kita berakhir ya sampai di sini. Nah, sebelum itu ada pertanyaan terakhir gitu. Apa sih pesan dan kesan mungkin untuk diri sendiri, untuk basketnya 18 atau mungkin motivasi diri sendiri gitu. Dari bisa dulu. Ya boleh. Itu dari Komang juga boleh. Dari tadi diam-diam terus. Kalau saya lebih ke teman-teman yang sudah ikut DBL, semoga pertemanannya Jangan Lanjutkan terus ya. bisa selamanya, bukan cuma pas di DBL-nya saja, tapi bisa seterusnya sama. Jangan lupakan teman kalian ya kira. Dari basket. Kalau dari basket saya sesuai pribadi ya pesan dan kesan itu untuk basket 18 semoga event-event yang dilewati bisa menjadi pelajaran pengalaman dan semoga bisa ada cintanya di salah satu event itu. Masya Allah. Kata juga hari ini. Dengan hari ini. Semoga kalian bisa lebih baik dari hari kemarin. Dan Komang karena sih dapat ini Komang terus banget kalau kita semua. Apa tuh Komang? Pesan-kesanku ke basket apa deh? Ya, apa Tolong bantu mudah aja. Ya, Tolong bantu dulu
Masih kelas 2 sudah disiksa, apalagi kelas 3. Ada ya? Dan lagi yang mau ceritain guys. Oke. Alhamdulillah sudah semua ya. Semuanya udah plong Iya, ya. perasaannya. Gimana perasaannya setelah menceritakan kepada teman-teman Smandel Pals? Semoga jadi pembelajaran. Seru, terus senang juga bisa over sharing tentang pengalaman saya dan teman-teman di sini. Semoga next event 16 bisa juara. Amin. Doakan sama-sama ya Smandel Pals. Oke, Smandel Pals, sampailah kita di penghujung videonya dan cerita-cerita sharingnya kita hari ini. Ceritanya itu sangat menginspiratif banget dan juga seru. Mulai dari pengalaman-pengalamannya, ada kegiatan lucunya, mulai dari bendahara ya. Tolong ini surat terbuka untuk basket ya, ditolong bendaharanya. Bendaharanya gitu. Nah, mungkin sampai situ dulu sharing-sharing kita hari ini. Sampai ketemu di Smandel Talk episode selanjutnya. See you and bye-bye.